Kerusakan mikrobiologis. Kerusakan mikrobiologis merupakan kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas mikroba dalam bahan pangan. Contoh mikroba seperti kapang, bakteri, kamir atau ragi mempunyai daya perusak terhadap bahan hasil pertanian. Cara perusakannya adalah dengan cara menghidrolisa atau dengan mendegradasi makromolekul yang menyusun bahan tersebut menjadi fraksi-fraksi yang lebih kecil. Contohnya, karbohidrat menjadi gula sederhana atau pemecahan lebih lanjut dari gula menjadi asam-asam yang mempunyai jumlah atom karbon yang lebih rendah. Dengan terpecahnya karbohidrat tadi, maka bahan dapat mengalami pelunakan. Terbentuknya asam juga dapat menurunkan pH dan membentuk gas-gas kecil hasil pemecahannya yang dapat mempengaruhi bau dan cita rasa bahan. Kerusakan mikrobiologis ini merupakan kerusakan yang merugikan serta berbahaya bagi kesehatan manusia karena racun yang diproduksinya, serta penularannya juga sangat cepat terhadap bahan yang lainnya. Pada umumnya, kerusakan mikrobiologis tidak hanya terdapat pada bahan mentah, tetapi juga terhadap bahan setengah jadi maupun bahan hasil olahan, seperti makanan dalam kaleng atau minuman dalam botol. Bahan-bahan yang telah rusak oleh mikroba dapat menjadi sumber kontaminasi yang berbahaya bagi bahan-bahan lain yang masih sehat atau segar, karena bahan yang sedang membusuk mengandung mikroba-mikroba yang dapat dengan cepat berpindah dari bahan yang satu dengan bahan yang lainnya. Kerusakan mekanis. Kerusakan mekanis merupakan kerusakan yang disebabkan oleh benturan-benturan mekanis. Misalnya, benturan antara bahan itu sendiri atau benturan antara alat dengan bahan tersebut. Proses penanganan bahan pangan, khususnya pada buah-buahan dan sayuran, dapat menghasilkan kerusakan mekanis. Kerusakan mekanis tersebut dapat terjadi saat buah dipanen dengan alat. Misalnya, mangga, durian yang dipanen dengan galah bambu dapat rusak oleh galah tersebut atau memar karena jatuh terbentur batu atau tanah ketika terjatuh. Umbi-umbian juga dapat mengalami cacat karena tersobek atau terpotong oleh cangkul atau alat penggali yang lain ketika pemanenan. Kerusakan mekanis juga bisa terjadi ketika bahan-bahan tersebut tertindih oleh benda lain atau benda itu sendiri saat dipanen. Selain dalam pemanenan, kerusakan mekanis juga bisa terjadi ketika dalam pengangkutan. Barang-barang yang diangkut yang posisinya ada di bawah akan tertindih oleh bahan-bahan yang ada di atasnya. Nah, hal itu dapat mengakibatkan terjadinya tekanan terhadap benda yang ada di bawah. Kerusakan fisik. Kerusakan fisik merupakan kerusakan yang terjadi akibat perlakuan-perlakuan fisik seperti pengeringan, pendinginan, maupun pembekuan, serta proses pengolahan yang tidak. Contoh kerusakan fisik. Kerusakan fisik yang terjadi ketika sebuah produk didinginkan atau dibekukan dengan suhu yang terlalu rendah. Kerusakan fisik yang terjadi akibat pemberian suhu yang terlalu rendah saat pendinginan disebut dengan chilling injuries. Sementara, kerusakan fisik yang terjadi karena proses pembekuan disebut dengan freezing injuries. Penggunaan suhu terlalu tinggi dalam proses pengolahan bahan pangan juga dapat menyebabkan kerusakan. Kerusakan yang terjadi adalah cita rasa yang menyimpang dan kurangnya kandungan vitamin di dalam bahan pangan. Kerusakan ini disebut kerusakan biologis. Yang dimaksud dengan kerusakan biologis yaitu kerusakan yang disebabkan karena kerusakan fisiologis. Kerusakan fisiologis meliputi kerusakan yang disebabkan oleh reaksi-reaksi metabolisme dalam bahan
atau oleh enzim-enzim yang terdapat di dalamnya secara alami, sehingga terjadi proses autolisis yang terakhir dengan kerusakan dan pembusukan. Contohnya, daging akan membusuk oleh proses autolisis. Karena itu, daging mudah rusak atau membusuk bila disimpan pada suhu kamar. Keadaan yang serupa juga dialami oleh beberapa buah-buahan. Kerusakan kimiawi. Kerusakan kimiawi terjadi akibat aktivitas kimiawi di dalam bahan pangan. Contohnya reaksi Browning pada beberapa bahan makanan yang terjadi akibat reaksi enzimatis maupun non-enzimatis. Browning secara non-enzimatis ini dapat menyebabkan timbulnya warna coklat yang tidak diinginkan, dan hal ini termasuk ke dalam kerusakan secara kimiawi.